is back. Iblis is back. Oke, hari ini hari yang pas banget buat gibah. Yang pertama ya, ini udah lebaran, iblis sudah boleh keluar. Dan yang kedua, pembahasan kita kali ini adalah bahas tentang perawan. Cocok banget nih bahas perawan manggil iblis. Soalnya kenapa weh pas begitu? Gara-gara iblis suka darah. Ya, minumnya tuh darah perawan iblis. Amis-amis enak. Gue udah kangen banget gibah bareng iblis gara-gara udah sekitar sebulan lah gitu gue gak pakai iblis, gue gak manggil iblis. Iblisnya gue taruh di bawah salib ya biar dia gak keluar-keluar gitu kan. Jadi kali ini setelah udah bulan puasa udah selesai, iblis gue pengen keluar lagi dan aku kangen kamu iblis. Iblis, aku kangen kamu iblis. Nah, sewek bacot lah ya, langsung kita mulai aja apa pembahasan kita hari ini yang buat gue geram gitu kan. Jadi kemarin ada berita heboh lagi ya, ada satu selebgram yang katanya menjual keperawanannya ya, bahasa halusnya ya inilah gue halusin aja karena terlalu kasar keperawanan, jual memek ya demi covid. Pokoknya dia mau nyumbang keperawanan atau nyumbang memek itu untuk nyumbang covid gitu kan. Namanya itu si Sarah Kale ya. Kale itu, nih gue yakin pada ngak nih jokes gue nih. Kale itu kayak yang buat tangkap ikan. Kyle pasti pada ngakak. Kayak dia udah abis ngepost itu tiba-tiba nggak lama ya semua W-team seperti biasa yang udah sering mereka lakukan gitu kan nge-tag gua ke Instagramnya si Sarah Kale ini. Tapi kemarin kalau misalkan kalian follow Instagram gua udah marah-marah juga sih di Instastory gara-gara gua udah nggak tahan lagi, nggak kebendung lagi, gua pengen ngoceh. Tapi waktu kan gua lagi pengen ngoceh, gua baru upload video gitu. Jadi nggak mungkin gua upload video langsung upload video lagi malamnya gitu kan. Jadi kan kayak gua masih tahan-tahan tapi ada keluar sedikit lah di Instastory gitu kan gara-gara keluapan emosi gue udah nggak tertahan lagi gitu kan. Ya kenapa lu tahan-tahan ya? Supaya ada bahan di YouTube gitu kan. Soalnya kalau misalkan gue semua tumpahin di Instagram ya, di YouTube gue ya bakal nggak ada konten. Kalau misalkan nggak ada konten, pasti nggak ada yang nonton. Nggak dapet AdSense gitu. Logikanya gitu, tai. Intinya dia ngepost itu, dia pokoknya pengen ngelelang ya. Yang seperti gue bilang tadi, ngelelang keperawanan itu seharga 2 miliar anjing. Bayangin 2M. 2M tuh, M-nya tuh memek. 2 memek. Gila, pertama kali gue ngeliat itu kayak anjing. Ini orang jual keperawanan seharga 2 miliar itu anjing. Gue bilang itu gila 2 miliar ya. Ya gue kasih tahu ya. Di klasik ya, di hotel klasik 2,5 juta lu udah dapat Uzbek anjing. Udah dapat Uzbek, paketnya all in, dapat cuci kolong sama mandi kucing anjing. Ini 2M tuh dapat apa gitu. Gue nggak tahu 2M tuh keperawanan orang tuh buat dapetnya tuh apa. Jangan-jangan tuh 2M tuh harganya waktu dicek ya kan, ini ada om-om gitu kan nyawa dia, terus tiba-tiba ayo cek keperawanan, dia ngengkang ya kan kayak gini. Ayo om, sini om. Cek sama si om-omnya, dicek ke dalam, tiba-tiba ada Ferrari ngentot. Ternyata dalamnya mereka ada showroom mobil anjing. Itu layak sih 2M sih ya. Mungkin lebih ya kalau ada itu showroom mobil gitu. Yang kemarin aja ya, kasus kemarin ya, gue gak mau sebut nama, gue sebut inisialnya aja. Si Vanessa Angel aja kayak 80 juta gitu. Kenapa ini bisa 2M gitu kan? Gue bakal kasih sudut pandang dari sudut pandang subjek dan sudut pandang objek ya kan. Oke, gue mulai dengan dari sudut pandang orang yang nyawa dia ya, cukong-cukong kaya ya. Udah pastinya cukong-cukong kaya bukan ahageng gitu. Yang pertama kalau misalkan lu mau ngebuk dia, si om-om ini, lu yakin kalau dia masih perawan? Itu yang pertama. Yang kedua, ya oke lah, kayak misalkan itu udah nggak perawan tuh masih mending lah. Kalau misalkan tiba-tiba lu buka hotel, tiba-tiba pas lu buka celananya ya kan, abis cium-cium ya kan, abis main-main dikit ya kan, abis terus dibuka di atas, di bawah tiba-tiba muncul titit ya kan. Nah itu gimana tuh kalau misalkan tiba-tiba lu buka aslinya itu orangnya simel anjing ya. Gak ada yang bisa ngebalikin duit lu, main kalau udah kayak gitu lu artinya kena tipu gitu kan. Sekarang siapa yang mau lagi cek kayak, oh ini orang perawan, oh ini orang tuh beneran lempeng, ini cewek beneran gitu. Siapa yang bisa cekin, siapa yang bisa kasih tahu ini orang legit atau enggak gitu kan. Oke, sekarang gue bakal ngomongin dari sudut pandangnya si Sarah ini. Mungkin dia nggak mikir sampai sejauh ini gara-gara otak dia kan cuma sebatas
keperawanan only gitu kan. Semua cuma ada di bawah otaknya ya kan. Ya gue kasih tahu ya dari sudut pandang lu ya, mungkin lu nggak bisa namanya mikir untuk sejauh ini, sejauh tol Cipularang ya kan. Nih gue buka ini jalan buat lu ya. Sekarang lu open BO ya kan di Instagram. Oke, ayo siapa yang mau keperawanan gue? Terus tiba-tiba misalkan ada orang yang mau ngenyawa lu gitu. Terus orang ini lu nggak tahu latar belakang tuh kayak gimana, tai. Ini orang bersih, ini orang apa? Soalnya di Instagram lu itu nggak ada tertulis apa-apa kayak kriteria-kriteria apa yang boleh ambil keperawanan lu gitu kan. Kalau misalkan lu nggak tahu latar belakang dia raja singa ya kan, maksudnya raja singa ini, kalau misalkan dia HIV AIDS itu gimana, tai? Lu nggak mikir sampai sana, lu cuma memandang dia cuma gara-gara duitnya doang 2M gitu kan. Jangan bodoh anjing. Yang gue tekenin di sini yang jual keperawanan udah pasti ya hubungan intim lah, tai. Udah nggak mungkin kayak lu jual keperawanan tiba-tiba pas udah berduaan gitu di kamar malah disuruh pap doang anjing. Sini buka, sini aku pap gitu. Kayak nggak mungkin, tai. Udah pasti kayak hubungan badan ya kan. Ya pokoknya singkat cerita, gue komen tuh di IG-nya si Sarah ini ya kan. Terus gue masukin Instastory. Terus tiba-tiba banyak tuh yang share di Instagram gue gitu kan. Tiba-tiba belum berapa menit tiba-tiba langsung di take down ya. Ya everybody know siapa raja. Kalau misalnya rajanya udah datang, ya udah pasti orang, wah rajanya datang, nggak boleh ketawa nih, nggak boleh jadi bahan gibah nih, gue hapus aja. Nggak bisa. Nggak bisa. Mana sempat, keburu telat, mana sempat. Ya karena gue udah tahu kalau misalkan orang-orang seperti ini pada ujungnya udah di take down gitu. Jadi sebelum dia melakukan hal di take down, gue langsung download videonya anjing. Langsung cepet, tai. Nggak pakai VPN. Kalau pakai VPN jadi lambat downloadnya, jadi batal, nggak bisa ke download anjing. Gue nggak pakai VPN, downloadnya jadi cepet, set langsung ada buktinya. Bener kan, setelah itu di take down kan videonya. Terus gue marah-marah, tuh kan bener, ternyata emang ini orang tuh ujungnya bakal di take down juga. Nggak berani namanya menghadapi masalah gitu kan. Terus banyak yang nge-DM gue bilang kayak, wah mungkin udah sold out weh. Mungkin kayak nih orang, dia bilang jual keperawanan kayak untuk nikah sama orang gitu kan. Jadi hilangin perawanannya waktu pas dinikahin sama orang itu. Jemput pirang ya. Lu goblok atau gimana sih yang bilang kayak gitu? Nggak mungkin, tai. Kayak itu cuma ada di dongeng-dongeng ngentot. Kalau ngomongin nikah ya, nikah itu berlandaskan harus ada cinta, tai. Kayak nggak bisa cuman cinta eros doang anjing. Itu namanya bokep banget anjing. Cinta eros tuh cinta-cinta yang hawa nafsu doang. Mesti ya ada lah erosnya dikit gitu kan. Ada waktu lu mau nikah ada cinta erosnya dikit. Cuma kan mesti diselingkuh sama cinta-cinta yang lain gitu kan. Nggak bisa cuma cinta eros doang. Itu cuma ada di dongeng, tai. Dongeng si Cinderella anjing. Salah. Fuck, bukan Cinderella anjing, Cinderella. Cuma ada dongeng-dongeng Cinderella doang yang kayak ketemu sehari ya kan, datang ke rumah pangeran pakai kereta labu ya kan, terus besok-besoknya dilamar sama pangeran. Itu cuma ada di dongeng anak-anak. Habis itu klasik ya kan, buat klarifikasi kayak YouTuber-YouTuber yang lain kalau udah ngelakuin salah, klarifikasi ya kan. Nah, ini gue bakal bacain nih klarifikasinya nih ya. Oke, setelah di take down videonya, dia buat klarifikasi kayak gini. Dia pakai klarifikasi teks gitu kan. Gue baca sini. Halo teman-teman, maaf udah buat kegaduhan. Sebenarnya lelang keperawanan itu bentuk sindiran aku terhadap masyarakat yang gak peka sama situasi kayak gini. Oke? Masih nongkrong dan lain-lain. Aku tujuannya itu sarkasme atau bercanda. Oke? Ditahan dulu ya. Dari sini aja gue udah ada 3 poin yang pengen gue bahas. Ada sebagian orang bertaruh hal yang paling penting di hidup mereka, tapi ternyata sarkas yang aku bikin keterlaluan. Dan aku memohon maaf sebesar-besarnya. Aku gak maksud untuk melecehkan wanita, aku juga gak maksud lelang keperawanan. Konten yang saya berikan di Instagram memang bentuk kayak sarkasme dan bercanda. Aku harap teman-teman mengerti tujuanku walaupun caranya salah. Ini jadi pelajaran untuk aku agar lebih berhati-hati memilih kalimat. Tidak ada niat pansos, bisa di-unfollow aja akunku. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya menerima konsekuensi sanksi sosial yang kalian berikan. Tetapi saya juga manusia. Saya kaget menerima hate speech yang dilontarkan ke saya. Saya malam ini gak bisa tidur. Dan keluarga saya pun kaget dengan sarkasme yang saya buat. Dan respon orang-orang yang bully saya dan keluarga saya. Untuk menebus kesalahan saya akan memberikan 1000 sembako dari uang saya pribadi. Dan uang itu halal. Saya tidak pernah menjual diri dan harga diri saya. Tadi yang terakhir video lo buat apa anjing kalau bukan jual diri, bangsat. Oh, tadi dibilang kayak tujuan gue ini cuma sarkasme atau bercanda. Ya, sarkasme atau bercanda. Yang pertama, gue buat ini buat sarkasme. Gue nggak tahu letak sarkasme di mana. Dan kedua, kalau dia bercanda, gue nggak tahu letak lucunya di mana. Ya, itu harus lo pahamin ya. Di sini gue nggak tahu nemuin sarkasnya di mana. Kalau misalnya kalian tahu sarkasnya di mana, kalian komen di bawah. Oh ya, weh, di sini ya. Oke, kita nonton bareng-bareng. 1, 2, 3. Kita semua udah benar-benar ngerasain dampak dari pandemi ini. Aku sendiri sebagai pengusaha
ngerasain banget. Rambut lu kenapa gitu, Tai? Kena kuah lontong anjing. Warnanya gitu amat, Tai. Bulan di sini kita tahu kalau margin ekonomi global tuh bener-bener menurun banget, dan pemerintah Indonesia udah berusaha semaksimal mungkin, para tim ekonomi semuanya mereka udah berusaha ngambil keputusan-keputusan besar dan juga ngambil planning terbaik yang mereka ambil. Kita tahu juga di sini dampak yang terkena COVID-19 ini udah bener-bener banyak banget, mulai dari tenaga medis ataupun masyarakat menengah ke bawah juga. Dan di sini aku Sarah, aku akan ngambil keputusan terbesar dalam hidup aku. Aku akan melelang keperawanan aku mulai dari 2 miliar dan 100% dananya akan didonasikan dan disumbangkan kepada para pejuang COVID-19 dan semua yang membutuhkan. Terima kasih, aku harap kalian bisa ngambil positifnya. Oh, itu tadi lu lihat kan videonya. Sekarang kasih tau gue di mana letak sarkasnya gitu. Oke, ini yang dia bilang kan kayak sarkas yang dibuat itu adalah sarkas untuk orang-orang masyarakat yang tidak peduli sama COVID ini kan. Sekarang di mana di video itu, di mana ya dia ngomongin tentang masyarakat itu, dia ngomongin tentang ekonomi kita lagi menurun. Dia kan ngomongin tadi di klarifikasi bilang kayak gue ini untuk sarkasin masyarakat yang gak peduli sama COVID gitu kan. Tadi emang ada di video itu dia ngomongin tentang masyarakat, ya kan, masyarakat yang gak peduli. Dia ngomongin tentang ekonomi yang lagi jatuh, bukan orang-orang yang masih bandel, yang masih keluaran di sana, yang gak peduli sama COVID. Mana, ayo, hah? Nih bos ya, kalau misalkan lu mau sarkas, lu harus sarkas itu di satu beat yang sama. Misalkan kayak orang mau stand up comedy itu banyak banget sarkasnya gitu kan. Nah, di satu beat itu orang bisa ngambil, oh ini sarkas nih, ini enggak gitu segala macam, gara-gara ke deliver dengan baik gitu kan, gara-gara di satu beat yang sama. Kalau misalkan lu mau buat beat itu dari video, lu mesti kasih tahu kayak ini tuh sarkasnya mau di delivernya kemana gitu kan, kayak oh kayak di video ini ada sarkasnya, orang mesti tahu sarkas itu kan artinya nyindir ya kan. Jangan lu sebenarnya nggak tahu apa arti sarkas itu, Tai. Ini nggak ada objeknya, Tai. Objek yang lu bilang di klarifikasi tapi nggak ada di video anjing. Hah? Nih ya, kalau misalnya lu nggak tahu sarkas ya, gue kasih tahu contoh-contoh sarkas nih ya. Sarkas itu kayak nyindir, misalkan begini ya, Ria Ricis gak pernah pamit lah. Nggak pernah pamit, dia kapan dia pamit? Ari Panjung mah orangnya keren banget lah, nggak jamet lah, keren banget dia, orang paling keren, paling top. Hasan JR mah keren lah dia mah, prank nggak pernah settingan. Hasan JR selalu real ya kan, real banget Hasan JR. Nah itu macam-macam sarkas gitu kan, sesuatu yang nggak ada di video lu bilang ini buat menyindir masyarakat ya kan. Itu artinya lu ngeles. Ada ngeles, Tai, sampai dapat gelar sarjana, Tai. Aduh, kesel banget gua. Dia bilang lagi dia mau merelakan hal terpenting di hidupnya ya, yaitu perawannya, dan ambil sisi positifnya gitu. Dia bilang seperti itu ya. Gue lihat ini kisah-kisahnya seperti kisah-kisah Tuhan Yesus yang rela berkorban ya demi orang-orang yang berdosa gitu kan. Ini sama kisahnya seperti itu gitu. Kayak Tuhan Yesus masih mending ya. Kayak dia mati di kayu salib, terus dia hidup lagi gitu kan, dia punya skill recovery gitu kan. Kalau misalkan lu perawan gitu kan, lu perawan udah ditusuk, disodok lagi, udah jebol ya kan. Terus gimana lu cara recover keperawanan lu gitu kan? Sampai kapanpun lu tuh bertanda tuh si titiknya si Alyong anjing. Ya sebut aja lah si Alyong lah, soalnya yang sewa dia kan cukong Cina gitu misalkan. Dia ambil sisi positifnya. Ya ada sisi positifnya. Sisi positifnya itu adalah membantu COVID gitu kan. Ya tapi cara lu salah gitu, kenapa harus jual keperawanan dan harus dengan instan gitu kan. Ibaratnya gini, gue kasih perumpamaan ya, karena orang-orang paling suka perumpamaan. Misalkan lu mau ngebahagiain orang tua lu, bonyok lu pengen bahagiain ya, lu pengen jadi pemenang di suatu kompetisi gitu misalkan. Tapi lu pas lagi ikut kompetisi, lu pakai cara curang ya. Lu pakai cara curang, lu curangin pemain-pemain lain, lu curangin juri segala macam demi mendapatkan piala untuk membahagiakan orang tua lu. Itu kan caranya salah ya kan? Yang nggak dibenarkan juga kayak gitu. Ambil sisi positifnya, ada sisi positifnya membanggakan orang tua lu. Cuma lu nggak lihat downside-nya, Tai. Kayak efeknya lu nggak lihat dari kecurangan lu itu apa, anjing. Lu bisa dikecam segala macam ya, sama kayak lu ini anjing. Oh ya, terus yang bangsat lagi dia ada satu SS-an. Ini bangsat banget gara-gara ini settingan katanya. Oke, kita lihat. Gue bacain ya. Pokoknya DM dari siapa gue nggak tahu. Dari temennya mungkin. Terus dia bilang kayak, "Sar, beneran videonya?" Terus dia bilang, "Enggak, buat engagement doang." Terus dia balas lagi temannya, "Bangke, alhamdulillah jangan main-main sama isu corona, sensitif." Bener, gue tahu lu lagi susah, makanya bikin sensasi. Oh, lagi susah. Dasar mental miskin anjing. Otak bisnis lu dasar nggak ngerti lagi gue, dia bilang gitu. Terus dia bilang, "Haha, tunggu video klarifikasi buat masalah COVID-19. By the way, aku udah nyumbang. Ini semua udah direncanain sama manajer aku." Anjing.
Jahat banget ya orang kayak gini anjing. Lebih jahat daripada Maleficent bangsat. Lu tahu kan kayak tujuan dia emang buat pansos gitu. Tapi waktu diklarifikasi dia bilang kayak, "Iya tujuan aku bukan pansos. Kalau misalkan aku pansos unfollow aja." Rambut kolontong, dengerin gue ya. Kalau lu nonton video ini dengerin gue ya. Lu lagi viral. Terus orang banyak follow lu minta kayak, "Ya udah unfollow gue aja." Itu nggak bakal mempan, men. Gara-gara lu lagi viral, gara-gara hal ini lu nggak bisa mencegah orang buat unfollow lu. Gue udah mencoba beberapa kali ya untuk menyuruh orang-orang untuk unfollow. Lu gak bakal bisa anjing. Dan sekarang gue udah capek untuk kayak bikin video, oke jangan disupport lagi, jangan disupport lagi orang-orang seperti ini. Dia tuh makin lama makin suka cari sensasi seperti ini. Itu bener-bener udah nggak bisa lagi kayak pakai formula itu gitu. Ya lu lagi viral udah pasti orang banyak follow lu gitu. Kalau misalkan lu emang nggak mau di follow ya kan, ya lu diaktifin Instagram sampai berita lu udah turun, lu aktifin lagi Instagram lu gitu. Ya lu itu baru yang namanya lu nggak pengen di follow orang. Kalau lagi viral masih ada di Instagram lu, ya orang pasti follow lu tadi. Kesimpulannya dari video ini, ya berarti harga diri lu bisa dibeli sama orang lain. Lu ngehargain diri lu 2 miliar, berarti harga diri lu itu, value dari diri lu itu cuma bisa ditakar dengan nominal uang. Ya lu artinya lu, sorry, gua ngomong ini, lonte, ya kan? Lonte mart, lote we, lote. Ya gue lebih respect kalau misalkan emang lu horny ya kan, lu horny banget nih, aduh memeknya basah nih. Nah, lu butuh seekor titit gitu kan, lu ngomong kayak aduh lagi horny nih butuh titit. Ya udah, gue juga lebih ngerti gara-gara ya ini lagi horny lah mungkin segala macam. Kayak emang dia emang penggila seks lah segala macam. Paling orang juga mikirnya kayak lu orangnya penggila seks aja gitu, nggak sampai kayak lu jual, lu value-in diri lu pakai nominal uang. Itu kan ibaratnya sama aja dengan jabla-jabla Alexis ya kan. Ya lu bisa pakai cara lain lah kalau misalkan lu horny gitu kan. Lu bisa DM gue baik-baik misalkan, "Halo Windsor, aku lagi horny, yuk." Ya gue juga ya mau gimana. Ya pasti gue juga jawabnya dengan gentle ya kan. Dia chat gue dengan seperti itu, gue pasti bilang kayak, "Yuk, oke gitu aja video dari gue. Gimana tanggapan kalian? Boleh komen di bawah. Gue pengen tahu kayak pendapat kalian tentang orang ini." Dari gue begitu aja. WT yang paling solid di dunia, di akhirat, dan di alam semesta.